Karena dari sisi undang-undang maupun daripada peraturan. Ini dari undang-undangnya itu adalah badan hukum. Yayasan adalah badan hukum. Benar. Kita lihat ya dari Permensos, di pasal 3 Permensos disebutkan, kita saksikan bersama bagaimana aturan tentang penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang. Penyelenggaraan pengumpulan uang barang dilaksanakan oleh masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Bunyinya ya, organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud terdiri dari pengumpulan atau yayasan. Kemudian penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati, wali kota sesuai dengan kewenangan. Nah, untuk yayasannya Mbak Novi ini punya izin dari menteri, gubernur, wali kota atau bupati nggak? Nah, ini pertanyaannya kan harus dibalik. Kenapa sampai peraturan di bawah tidak boleh bertentangan di atas? Yang lebih tinggi undang-undang, nggak bisa dipaksakan. Makanya tadi bilang. Nggak, pertanyaan saya dijawab dulu. Ini tidak ada izin dari menteri, dan gubernur. Dan memang tidak perlu dikeluarkan izin karena ini badan hukum kan saya bilang. Ini Permensos tidak boleh bertabrakan dengan undang-undang. Makanya dipertegas badan hukum dan yayasan sebenarnya sejak akta. Ya, akta itu dikeluarkan badan hukum tadi, baik itu sudah berbadan hukum dalam arti tidak ada izin, tidak perlu lagi ada izin doang. Tapi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, itu dibunyikan yayasan itu harus memiliki badan hukum. Permensos Nomor 8 Tahun 1 itu permen, lebih tinggi dari permen undang-undang. Makanya ini tidak boleh terjadi hal seperti ini. Makanya karena menteri harus bikin aturan. Undang-undang, makanya saya pertegas di dalam undang-undang itu lebih tinggi dari Permensos. Ini undang-undang tentang yayasan, Bang, bukan Permensos yang kita bahas. Yang tadi yang kita keluarkan tadi Permensos. Yang saya bacakan ini yayasan. Ya. Disebutkan berbadan hukum. Jadi gini, kalau kembali ke undang-undang yayasan di dalam pasal 26 ya, Mbak. Di dalam pasal 26 dijelas di dalam ayat 2. Pasal 26 sumbang atau bantuan tidak mengikat merupakan bagian daripada kekayaan yayasan di ayat 4 untuk peruntukan kegiatan itu. Jadi di dalam undang-undang itu terjelas. Tunggu, terjawab nggak dari Bang Farhad bahwa tidak punya badan hukum katanya tadi. Tidak perlu punya badan hukum. Mas jadi kuasa Novi tanggal berapa? Tidak perlu tanya Mas, Bang. Abang tanya kuasa. Abang bertanya dulu legalitas. Ya, saya punya legalitas. Tapi begini, kita pengacara dalam pasal 17 Undang-Undang Perdata aja, lisan aja itu sah secara undang-undang, enggak usah tanya itu, Bang. Kalau di pengadilan, Bang Afan, kalau di pengadilan, Abang tanya sebagai hakim, saya tunjukkan KTA-nya. Sebentar. Bukan, kalau berbicara tanya di pengadilan, Abang tanya gitu, Bang George, KTA-nya sudah sumpah. Oke, itu legalitas. Abang kebiasaan nggak perlu tanya di sini. Bukan. Enggak, tapi perlu kita nggak boleh bertanyanya sesuai di substansi hari ini gitu. Jangan harus kemana-mana. Sesuai dengan legalitas, ini saya bacakan, Bang, yang pasal 2 ya. Jadi jangan asumsi Abang nih, ini apa undang-undang bilang. Untuk penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang dimaksud diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Maka di dalam ayat 2-nya dengar dulu, Bang. Ayat 2-nya dibilang pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat, adat istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin tersebut di atas. Jadi yang tidak memerlukan izin itu yang terbatas, Bang. Kalau ini sudah dimasukkan ke media sosial, baca poin itu masyarakat poin itu badan atau perkumpulan tidak perlu badan izin. Baca poinnya jangan sampai setengah-setengah. Ini undang-undangnya yang baca di penjelasan umum poin E gitu. Di poin E badan hukum atau lembaga tidak perlu izin. Tertera ini jelas. Ini undang-undangnya bilang tidak perlu izin. Ini undang-undang. Baca di poin E, jangan lewat pasal. Baca di penjelasan umum Anda ngerti nggak yang namanya kalau itu terbatas? Baca aja setengah-setengah, Bang. Kalau pengacara, Bapak-bapak sebentar. Saya mau ke Bang Fitra sebagai praktisi hukum dan juga mewakili donatur. Ini diakui bahwa tidak punya badan hukum yayasannya Mbak Novi. Bagaimana dari secara praktisi kacamatanya Anda melihat seperti apa dan dari mewakili donatur gimana? Mbak Dwi. Memang amanat konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana termaktub dalam pasal 28H bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup sejahtera dan memiliki tempat tinggal yang layak gitu loh. Jadi sebelum saya berbicara tentang hukumnya, kalau kita berbicara dari hati nurani, tidak semua orang menginginkan terjadi musibah terhadap dirinya. Tidak ada yang menginginkan itu. Tinggal nasib yang dialami Agus ini sekarang ini menjadi bola liar dan berkembang di mana-mana. Pandangan hukum saya akibat tidak adanya transparansi anggaran yang secara akuntabel baik dari penyelenggara maupun penerima manfaat. Sehingga masyarakat bertanya-tanya, dikemanakan uang yang diberikan masyarakat tersebut kepada penyelenggara khususnya kepada penerima manfaat. Oke, berbicara ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
pengumpulan uang atau barang. Memang di situ sudah jelas mengenai dengan izin atau yang tidak berizin. Sesuai dengan ketentuan pasal 2 di ayat 1 itu sudah jelas bahwasannya penyelenggara PUB itu harus terlebih dahulu mengurus izinnya. Gitu loh. Secara tertulis yang termaktub di dalam pasal 5-nya gitu loh. Tertulis itu kepada gubernur kalau memang itu pengumpulannya itu di wilayah provinsi. Nah, kalau pengumpulannya itu hanya tingkat kabupaten, itu meminta rekomendasinya cukup bupati ataupun wali kota. Dan rekomendasinya ini apabila memang pengumpulannya ini sudah memiliki pengumpulan beberapa wilayah, contohnya di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta dan lain-lain, meminta rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin menteri dan cakupannya udah masuk ke cakupan menteri sosial. Nah, oke, Bang Fitra, ini konteksnya kan katanya tidak punya badan hukum nih Yayasannya Novi. Itulah kemarin sudah jelas Gus Ipul kemarin menjelaskan bahwasanya dalam penyelenggaraan donasi tersebut adanya kekeliruan ya. Artinya Menteri Sosial juga sebenarnya menyadari kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 tadi terkait dengan perizinan. Nah, perizinan itu seperti apa Mbak Dwi? Perizinan yang dilakukan yayasan ya, sebenarnya untuk melakukan penggalangan donasi itu tidak bisa perorangan. Dia bentuk yang diberikan itu yang pertama kepada perkumpulan dalam bentuk organisasi masyarakat. Boleh ditahan dulu, tidak boleh bentuk perorangan tidak ya. Boleh. Artinya yang dilakukan Denny Sumargo nggak bisa, harus lewat yayasan. Harus penyelenggaranya itu yayasan Oke, ataupun baik. perkumpulan. Bagaimana kalau yayasannya nggak berizin karena nggak berbadan hukum? Tetap boleh juga? Kalau memang itu tidak izin, ya harus ada hal yang mendesak kita lihat. Kalau memang itu penggalangannya itu seperti bencana alam, itu izinnya bisa menyusul, diurus kan gitu. Ini kan konteksnya Tapi udah jelas urgensinya nih. ini apakah kan mendesak jelas atau nih, bukan tidak, bencana seperti alam itu. nih, ada untuk mengobati Mas Agus yang mengalami kebutaan. Apakah masih bisa tanpa badan hukum yayasannya? Yang pertama ini adalah kebijakan dari para Menteri Sosial dan ini berbicara terkait dengan saya kira ini adalah kebijaksanaan saja. Akan tetapi kalau memang Menteri Sosial tapi kalau Menteri Sosial ataupun donatur keberatan ya sesuai dengan pasal 8 itu sudah jelas ya. Pidana penjara 3 bulan dan denda Rp10.000 barang siapa yang menyelenggarakan, menganjurkan, membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang yang tidak memiliki izin. Gitu loh, ada pidananya juga di situ. Artinya ini ada potensi kena pidana dong? Enggak, sebentar, artinya ini ada potensi kena pidana dong kalau ketentuan undang pasal tanpa izin. 8 seperti itu potensi pidana. Akan tetapi kan bagaimana mungkin kita mau mempidanakan orang yang buta? Bukan konteksnya Agusnya, tapi yayasannya gitu. Mbak Novi saya bicara sekarang, yayasan Mbak Novi. Jelas yang bertanggung jawab adalah penyelenggara, sebagaimana diatur di dalam pasal 17 Undang Permensos nomor 8 tahun 2021. Oke, nanti dikomentarin nanti bahwa saya gitu. juga minta pendapatnya, tapi kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali, usai jeda saat lagi.